Jangan beranjak dari video ini, karena Anda akan menemukan kegilaan berpikir yang menyenangkan. Pernah kan Anda ngobrol dengan orang yang selalu menceritakan dirinya sendiri? Pernah pula kan Anda berbicara dengan orang yang selalu fokus pada dirinya sendiri? Dan pernah kan Anda tidak dianggap atau diremehkan dalam suatu pembicaraan tertentu? Bagaimana berinteraksi dengan orang yang mempunyai kadar egois tinggi? Dapatkah kita mempengaruhi orang yang mempunyai kadar egois tinggi? Ada trik rahasia yang tidak banyak orang tahu untuk mempengaruhi orang yang mempunyai kadar egois tinggi. Pada dasarnya setiap orang itu egois, cuma kadarnya yang berbeda. Dalam konteks bersosialisasi, menyelaraskan cara berpikir dan menyamakan sudut pandang merupakan kunci utama dari keberhasilan dalam berkomunikasi. Jadi, cara termudah untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan menyesuaikan sikap kita dengan cara berpikir mereka. Mereka yang egois sebenarnya memiliki kelemahan terbesar yang paling mudah dieksploitasi, yaitu diri mereka sendiri. Ketika seseorang begitu fokus pada kepentingan pribadi, mereka menjadi buta terhadap permainan pikiran yang datang dari luar dirinya. Dengan memahami cara berpikir mereka, Anda tidak hanya dapat berbicara dalam bahasa mereka, tetapi juga mengarahkan pikiran mereka tanpa mereka menyadarinya. Egoisme mereka bukanlah hambatan, itu adalah senjata. Seseorang yang egois mungkin terlihat keras kepala dan tidak bisa digoyahkan. Tetapi di balik itu, mereka hanyalah orang yang terobsesi pada satu hal, yaitu keuntungan pribadi. Biarkan mereka berpikir bahwa mereka menang. Padahal, setiap langkah yang mereka ambil sudah Anda rencanakan. Ini adalah seni memanfaatkan kelemahan alami manusia untuk menciptakan pengaruh yang kuat. Jika Anda ingin memotong pohon yang besar, mulailah dari serat terkecilnya. Anda tidak menyerang secara langsung. Anda melalui celah-celah kecil dalam ego mereka, membentuk persepsi mereka hingga mereka tanpa sadar mengikuti kehendak Anda. Gunakan keinginan mereka sendiri sebagai alat untuk mencapai tujuan Anda, tanpa harus mengorbankan integritas atau kehilangan kendali atas diri Anda. Orang egois hidup dalam dunia di mana mereka adalah pusat dari segalanya. Mereka memperkirakan setiap hubungan berdasarkan apa yang mereka dapatkan. Disitulah letak peluang Anda. Dengan sedikit pemahaman dan strategi, Anda dapat mengubah interaksi menjadi sesuatu yang menguntungkan Anda. Tanpa perlawanan, tanpa konflik, tanpa mereka sadari bahwa Andalah yang memimpin. Ketika menghadapi seseorang yang selalu mendahulukan dirinya sendiri, dan Anda meresponnya dengan kemarahan atau konfrontasi, ya wes, Anda kalah sebelum bertanding, dan itu pasti. Egoisme bukan hanya sifat, melainkan pola pikir yang dapat dimanfaatkan. Orang egois cenderung memprioritaskan kebutuhan mereka di atas segalanya. Tetapi di balik itu mereka sebenarnya rapuh. Ketakutan akan kehilangan atau ketidakamanan sering menjadi akar dari tindakan mereka. Strategi ilusi bisa digunakan dengan cara memberikan pilihan, kemudian membebaskan mereka mengambil pilihan. Jadi, seolah-olah mereka yang menentukan keputusan. Padahal sejatinya tidak seperti itu. Ketika seseorang egois menjadi hambatan dalam hidup Anda tidak perlu menyerang secara emosional. Sebaliknya,
Anda manfaatkan ego mereka sebagai alat untuk mencapai harmoni dalam situasi yang rumit. Melibatkan egoisme mereka tanpa kehilangan kendali diri. Jadi, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang egois itu? 1. Kuasai diri Anda sebelum menguasai orang lain. Ketika seseorang yang egois melemparkan kata-kata atau perilaku yang menguji kesabaran Anda, dan jika reaksi pertama Anda dengan emosi, amarah, atau frustasi, maka pada saat itu juga Anda akan langsung kehilangan kendali, dan itu pasti. Dan orang egois itu justru akan merasa lebih unggul. Sebaliknya, jika Anda tetap tenang, fokus, dan bijaksana, Anda menempatkan diri pada posisi yang lebih kuat. Anda tidak hanya mengendalikan diri Anda, tetapi Anda juga mempengaruhi perasaan dan reaksi orang tersebut. Menguasai bukan berarti menahan perasaan atau menekan emosi, tetapi memahami bahwa reaksi kita terhadap situasi adalah pilihan. Dan ketika kita memilih untuk tetap tenang, kita membuka pintu untuk memanipulasi situasi ke arah yang lebih menguntungkan. 2. Gunakan prinsip reciprocity atau timbal balik. Ketika Anda memberikan sesuatu, maka orang lain akan merasa terdorong untuk memberikan kembali. Prinsip ini tidak bekerja dengan cara yang langsung. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, ini adalah seni menyelaraskan niat dan pikiran Anda dengan kepentingan orang lain, sehingga mereka merasa tertarik untuk memberi balasan tanpa menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi. Satu tindakan kebaikan yang tulus dapat mengguncang ego dan perasaan mereka, dan yang lebih dahsyat, akan membangun kekuatan untuk mempengaruhi. Memberikan sesuatu tidak harus berupa materi. Tindakan kecil yang tampaknya tidak signifikan bisa menghasilkan pengaruh yang besar. Anda bisa membantu orang yang egois dalam cara yang mereka hargai, atau sekedar memberikan perhatian atau menghargai pencapaian mereka. 3. Ciptakan ilusi pilihan. Salah satu kekuatan manusia terletak pada ilusi bahwa mereka punya kendali. Orang egois selalu merasa bahwa keputusan ada di tangan mereka. Maka, salah satu strategi yang efektif adalah menciptakan ilusi pilihan. Membuat mereka merasa bebas memilih, meskipun pilihan yang ada sebenarnya telah kita arahkan sejak awal. Misalkan memberikan dua opsi yang kelihatannya berbeda, tetapi pada intinya keduanya mengarah pada satu hasil yang sama, yaitu tujuan Anda. Kita tidak memaksakan kehendak, tapi mengarahkan dengan halus. Dengan memberi mereka rasa kendali, memungkinkan Anda membangun pengaruh tanpa perlawanan. 4. Tunjukkan nilai yang menguntungkan mereka. Orang egois mempunyai motivasi utama keuntungan pribadi. Mereka mendengarkan, bergerak, bahkan berubah hanya jika mereka melihat sesuatu yang jelas-jelas menguntungkan mereka. Maka, strategi Anda adalah menyelaraskan tujuan Anda dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Mulailah dengan memahami apa yang mereka hargai, kemudian komunikasikan gagasan Anda dalam kerangka yang menguntungkan mereka. Dengan menunjukkan nilai yang relevan bagi mereka, Anda tidak hanya mendapat dukungan dari mereka, tapi juga menciptakan kerjasama yang tampak seolah-olah ide mereka sendiri. Jika mereka tetap keras kepala dengan sudut pandangnya, setujui saja bagian yang tidak membahayakan posisi Anda dan alihkan percakapan yang lebih konstruktif. Dalam setiap interaksi, kekuatan pengaruh yang sejati terletak pada kemampuan untuk memahami, mengarahkan, dan mengendalikan tanpa menimbulkan perpecahan.
Kekuatan sejati tidak datang dari mengendalikan orang lain, melainkan dari mengendalikan diri sendiri. Semakin tinggi tingkat egois seseorang, semakin sempit ruang kebahagiaannya. Demikian, terima kasih dan sampai bertemu lagi.